Di negeri Khurasan yang luas dan berdebu, terbentang jalan panjang yang menghubungkan Makkah dan Kufah. Jalur ini sering dilalui kafilah dagang, unta-unta syarat muatan, dan musafir yang berharap selamat sampai tujuan. Namun di balik sunyinya padang pasir, tersimpan ketakutan yang selalu mengintai setiap malam. Di sepanjang jalan itu, satu nama menggema dengan rasa cemas, Fudail bin Iyad. Ia bukan dikenal sebagai ulama atau ahli ibadah, melainkan sebagai perampok paling ditakuti. Para pedagang saling berbisik, menatap gelap malam dengan was-was, bertanya-tanya apakah malam itu mereka akan dihadang olehnya. Fudail dikenal berani dan kejam. Tawanya keras, langkahnya tegap, dan tangannya tak ragu merampas harta orang lain. Namun di balik keberanian itu, ada hati yang kosong. Di balik kekerasannya, ada jiwa yang gelisah. Ia hidup dalam dosa, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak pernah mengenal ketenangan. Suatu malam, langit gelap tanpa bintang. Fudail memanjat dinding sebuah rumah dengan cekatan. Niatnya satu, mencuri, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali. Angin malam berhembus pelan, dan dunia seakan diam menyaksikan langkah dosanya. Saat kakinya baru menginjak atap rumah, tiba-tiba terdengar suara bacaan Al-Quran dari dalam. Suara itu lembut, tenang, dan begitu indah. Setiap hurufnya terasa menembus dada, memecah kebisingan hati yang selama ini ia sembunyikan. Ayat yang dibaca itu berbunyi, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surat Al-Hadid, ayat 16. Kalimat itu seakan turun langsung untuknya. Kaki Fudail terpaku, dadanya bergetar hebat, dan jantungnya berdegup tak beraturan. Dengan suara lirih dan gemetar, Fudail berbisik, "Ya Allah, sudah waktunya. Memang sudah waktunya aku kembali kepadamu." Air matanya jatuh membasahi atap rumah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena takut manusia, tetapi karena takut kepada Allah. Malam itu juga, Fudail turun dari atap tanpa mengambil apapun. Langkahnya gontai, hatinya hancur, tetapi jiwanya mulai hidup. Ia meninggalkan niat jahatnya, seolah meninggalkan seluruh masa lalunya di balik gelap malam. Keesokan harinya, Fudail berjalan sendirian di padang pasir, tanpa tujuan jelas. Angin panas menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia mendengar sekelompok musafir berkata, "Jangan lewat jalan itu malam ini. Ada perampok bernama Fudail bin Iyad." Mendengar namanya sendiri disebut dengan ketakutan, Fudail menunduk. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena sadar betapa buruk dirinya di hadapan Allah. Dalam hatinya ia berkata, "Mereka takut kepadaku, tapi aku lebih takut kepada Allah." Di tengah padang pasir yang sunyi, Fudail bersumpah, "Demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan menakuti satu pun dari hamba-hambanya." Saat itu juga, ia memutuskan meninggalkan jalan dosa dan melangkah menuju Makkah untuk bertaubat. Langkah demi langkah ia tempuh dengan hati penuh penyesalan. Setiap jejak kaki seakan menghapus dosa-dosa lama. Gurun yang luas menjadi saksi perubahan seorang perampok menjadi seorang hamba yang kembali. Ketika sampai di Makkah, Fudail berdiri di hadapan Ka'bah. Bangunan suci itu menjulang penuh wibawa. Ia pun sujud lama sekali, menempelkan wajahnya ke tanah, menangis sejadi-jadinya tanpa peduli siapa yang melihat. Dengan air mata mengalir deras, ia berdoa, "Ya Allah, dulu aku berjalan di jalan-jalan untuk bermaksiat. Izinkan aku sekarang berjalan di jalan-Mu." Tangis taubat itu seakan memecahkan belenggu dosa yang selama ini mengikat jiwanya. Sejak hari itu, hidup Fudail berubah total. Ia meninggalkan dunia kejahatan, memilih hidup sederhana, dan mengisi hari-harinya dengan ibadah, zikir, dan tangisan karena Allah. Orang-orang tak lagi mengenalnya sebagai perampok jalanan. Namanya kini dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan ulama besar, Imam Fudail bin Iyad. Lisannya lembut, nasihatnya dalam, dan hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Dosa yang membuatmu menangis lebih baik daripada amal yang membuatmu sombong." Kalimat itu lahir dari hati yang pernah jatuh paling dalam, lalu diangkat oleh rahmat Allah. Setiap kali mengingat masa lalunya, Fudail berkata dengan suara bergetar, "Aku dulu pencuri jalanan, tetapi Allah mencuriku dari kegelapan menuju cahaya." Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi Allah untuk menjadikannya terang. Satu ayat Al-Quran mampu mengubah seluruh hidup seseorang jika hatinya terbuka. Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu,
Tetapi siapa kita hari ini dan kemana kita melangkah? Siapapun yang kembali kepada Allah dengan hati yang jujur dan air mata taubat, akan disambut dengan kasih sayangnya yang tak terbatas.